Halo viewers, apa kabar? Semoga keadaan kalian saat ini baik-baik saja. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Blood Diamond. Film yang dirilis pada tahun 2006 dan disutradarai oleh Edward Zwick. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang menyukai channel ini, silahkan klik tombol subscribe supaya gak ketinggalan video-video selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang hidup bahagia di sebuah desa. Di sana terdapat seorang ayah yang bernama Solomon Pendy dan putranya bernama Dia. Mereka yang baru kembali dari kegiatan menangkap ikan itu untuk pulang ke rumahnya, tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran sekelompok pemberontak yang langsung menyerang penduduk di sana. Tidak hanya anak kecil, ibu-ibu yang ada di sana pun ditembak dengan sangat keji. Di saat itu, Solomon bergegas menyelamatkan keluarganya. Seketika itu, mereka terpisah karena Solomon tertangkap oleh pemberontak itu, yang kemudian dipaksa untuk bekerja di sebuah pertambangan berlian. Sedikit info, kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Kapten Poison ini menamakan kelompoknya dengan nama Revolutionary United Front atau yang disingkat RUF. Mereka membelot dari prinsip pemerintahan. Kemudian terciptalah perang di negaranya sendiri, yaitu di negara Sierra Leone. Menurut Global Witness, yakni suatu LSM internasional, berlian itu diselundupkan yang kemudian digunakan untuk membeli persenjataan guna membiayai perang saudara itu. Oleh karena itu, untuk memutuskan eksploitasi pemberdayaan alam, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia, dibuatlah kesepakatan untuk melarang perdagangan berlian mentah dari wilayah konflik. Kembali ke cerita, pria ini bernama Danny Archer. Dia adalah mantan tentara yang kini menjadi seorang tentara bayaran. Dia adalah orang yang tidak pernah bermain-main dengan perasaan. Kehilangan orang tuanya dengan cara yang sangat keji membuat dia tidak lagi peka akan air mata. Maksud kedatangannya itu untuk bertransaksi dengan para pemberontak dan menerima pembayaran berupa berlian yang kemudian ditukar dengan senjata. Namun, ketika Danny berusaha melewati perbatasan antara negara Sierra dan Liberia untuk menyelundupkan berlian, niatnya justru diketahui oleh penjaga perbatasan yang membuatnya ditangkap dan berakhir di penjara. Berpindah ke scene lain, Solomon yang sedang dipekerjakan mencari berlian, saat itu ia tidak sengaja menemukan sebuah berlian berwarna merah muda yang cukup besar. Dan saat perhatian para penjaga teralihkan, Solomon dengan cepat menyembunyikan berlian di sela-sela jari kakinya. Kemudian beralasan pergi untuk buang air. Solomon berniat menyembunyikan berlian tersebut dengan cara menguburnya di dalam tanah. Namun saat akan menguburnya, dirinya malah dipergoki oleh Kapten Poison. Namun, pada saat akan menyerahkan berlian itu, tiba-tiba daerah itu diserang oleh tentara dari pemerintah yang membuat Kapten Poison terluka dan tidak jadi mendapatkan berlian itu dari tangan Solomon. Solomon yang melihat kesempatan itu langsung menyembunyikan kembali berlian tersebut di tempat yang lain. Setelah itu, dirinya juga Kapten Poison ditangkap oleh tentara dan dijebloskan ke penjara yang sama dengan Danny Archer. Di dalam penjara, Kapten Poison mengancam Solomon untuk memberikan berliannya. Saat itu, Solomon tidak mengakui bahwa dia membawa berlian itu, sampai-sampai ia membuka bajunya untuk meyakinkan Kapten Poison. Percakapan itu pun didengar oleh Danny Archer. Singkat cerita, kemudian Danny Archer keluar berkat jaminan dari temannya dan juga meminta temannya untuk membebaskan Solomon karena dia yakin bahwa Solomon memang menyimpan berlian besar itu. Dan Danny juga yakin pendekap yang merupakan karakter berlian akan bersedia membeli berlian itu dengan harga yang sangat tinggi, yang kemudian bisa membuat Danny Archer bisa meninggalkan benua Afrika untuk selamanya. Singkat cerita, Solomon pun berhasil dibebaskan dan diberi sedikit uang oleh temannya Danny. Di lain sisi, Danny sedang berada di sebuah kafe, kemudian berkenalan dengan seorang wanita bernama Maddie Bone yang berprofesi sebagai jurnalis. Maddie mengatakan bahwa dirinya sedang mengumpulkan bahan untuk membuat artikel tentang penyelundupan berlian dari daerah konflik yang dilakukan oleh perusahaan besar termasuk Pandekap. Tidak hanya itu, Maddie juga merasa curiga dengan data bahwa selama beberapa tahun, negara ini hampir tidak ada ekspor berlian. Sementara Liberia mengekspor lebih dari 2 miliar dolar. Menurutnya,
karena tanah Liberia tidak mengandung berlian. Medi kemudian meminta bantuan dari Denny untuk mengungkap kasus ini. Namun, Denny menolaknya dan tidak berniat untuk membantunya. Scene berpindah. Keluarga Solomon dan juga keluarga yang lainnya sedang berusaha bersembunyi dari pemberontak. Kemudian diserang kembali oleh kelompok pemberontak. Dan pada insiden tersebut, putra Solomon yang bernama Dia juga beberapa anak lainnya ditangkap dan mereka dicuci otaknya, dilatih untuk menjadi pembunuh berdarah dingin. Di sisi lain, Solomon pergi ke sana kemari untuk mencari keluarganya yang terpisah darinya, namun tidak menemukannya. Kembali ke Denny, dia pergi ke kota Afrika Selatan untuk bertemu bosnya yang bernama Kolonel Kotji. Dia merupakan orang yang licik. Demi memperkaya dirinya, dia menjual senjata kepada para pemberontak tanpa sepengetahuan pemerintah dengan imbalan berlian. Kolonel Kotji kemudian mengancam Denny yang ingin pergi dari benua Afrika setelah mendapatkan berlian itu. Tentunya dengan mengatakan bahwa dirinya menginginkan berlian tersebut sebagai ganti pembayaran berlian yang gagal diselundupkan oleh Denny. Setelah itu, Denny kembali ke Sierra Leone dan langsung menemui Solomon. Dia berusaha membujuk Solomon untuk bekerja sama dengannya, karena dengan bantuannya, berlian itu bisa dijual kepada orang yang tepat dengan harga yang sangat mahal. Awalnya Solomon menolaknya, namun Denny menawarkan bantuan juga untuk menemukan keluarganya. Belum sempat pembicaraan selesai, tiba-tiba para pemberontak datang menyerang ibu kota Sierra Leone. Kemudian, Denny dan Solomon berusaha menyelamatkan diri di tengah pertempuran antara pemberontak dan pemerintah. Dengan banyaknya pasukan pemberontak, pasukan pemerintah kalah, hingga akhirnya ibu kota Sierra Leone berhasil dikuasai oleh para pemberontak. Denny dan Solomon yang berhasil melarikan diri, kemudian pergi menuju kamp pengungsian yang jaraknya tidak terlalu jauh dari ibu kota Sierra Leone. Di sana, Denny dan Solomon bertemu dengan sang jurnalis Medi Boone. Denny kemudian meminta bantuan kepada Medi untuk menemukan keluarga Solomon dengan mengakses data PBB. Sebagai gantinya, Denny akan memberikan informasi apapun yang dibutuhkan oleh Medi untuk menyelesaikan artikelnya terkait penyelundupan berlian Afrika ke Liberia. Menurut data PBB, keluarga Solomon sekarang berada di Guinea, kamp pengungsian terbesar kedua di Afrika. Di sana, Pendi menjadi bahagia karena bertemu dengan keluarganya. Namun, Solomon menjadi sangat histeris saat mengetahui bahwa putranya yang bernama Dia telah diculik dan dijadikan pasukan pemberontak. Setelah itu, mereka kembali ke Sierra Leone. Solomon yang saat ini tidak dapat bersama keluarganya karena para pengungsi di sana tidak diizinkan untuk keluar sampai perang mereda. Karena hal itu, akhirnya Solomon memberitahu Denny di mana berlian itu ia sembunyikan. Lokasinya berada di sebuah tambang dekat sungai Sewa yang berdekatan dengan basis kelompok pemberontak. Denny kemudian meminta bantuan lagi kepada Medi untuk diikut sertakan dengan konvoi jurnalis yang akan berangkat menuju daerah Kono. Namun, saat itu Medi menolaknya karena menurutnya Denny sedang memanfaatkan Solomon untuk mendapatkan berlian itu. Denny yang tidak punya pilihan lain kemudian membocorkan alur transaksi yang ia lakukan setelah berlian itu diselundupkan melalui perbatasan. Di sana, pembeli setempat membawanya ke perantau, lalu menyuap pabean agar menyatakan bahwa berlian itu ditambang di Liberia. Dengan begitu, ekspor bisa dilakukan dengan sah. Begitu berlian Sabai di-unlock dan dibawa ke meja sortir, tidak akan ada lagi pertanyaan. Kemudian, ketika sampai di India, berlian kotor itu tercampur dengan berlian dari seluruh dunia. Lalu, setibanya Denny di London, dia bertemu Simon, wakil dari Van de Kaap, untuk membicarakan permintaan dan pengadaan. Denny juga mengatakan bahwa terdapat berangkas di bawah tanah untuk menimbun berlian agar bisa mengontrol harga pasar dengan membuat opini tentang kelangkaan berlian. Alhasil, perusahaan seperti Van de Kaap bisa mendapatkan keuntungan besar. Tidak hanya itu, Denny menunjukkan bukti nama, tanggal, dan nomor rekening. Catatan itu boleh dipublis setelah Denny berhasil menjual berlian itu kepada mereka. Namun, jika Denny tidak berhasil, Medi boleh mempublisnya karena menurutnya mungkin saat itu Denny sudah mati. Singkat cerita, berangkatlah Denny, Medi, dan Solomon bersama rombongan jurnalis menuju Kono. Namun, di tengah perjalanan, mereka disergap oleh para pemberontak.
yang memaksa mereka untuk melarikan diri. Dan saat perjalanan melewati hutan, mereka bertiga kemudian bertemu dengan milisi Kemajor, yang akhirnya mereka semua dibawa ke sebuah rumah yang dimiliki oleh pria bernama Benyamin, yang peduli terhadap anak-anak korban perang. Setelah mereka bercerita kepadanya, Benyamin kemudian mengantar mereka semua menuju Kono. Walaupun pada akhirnya, Benyamin mendapatkan luka setelah tertembak oleh pemberontak. Untungnya, nyawanya masih bisa terselamatkan setelah mendapatkan pertolongan medis di sebuah basis militer. Basis militer itu dipenuhi oleh tentara bayaran dari pemerintah yang disewa untuk menumpas pemberontak. Tentara bayaran itu merupakan tentara yang dipimpin oleh Kolonel Kotji. Mereka bertiga kemudian diminta untuk meninggalkan daerah ini karena situasi akan menjadi genting. Juga pemerintah sudah menyiapkan pesawat untuk mengevakuasi para pengungsi. Namun, tentu saja Denny menolaknya untuk pergi. Kemudian, Denny meminta Medi untuk mengalihkan perhatian seorang tentara agar ia bisa masuk ke tenda logistik. Di sana, Denny mengambil beberapa senjata, sementara Medi berpura-pura melakukan wawancara. Medi sebetulnya ingin ikut bersama Denny, namun Denny melarangnya. Dan sebelum mereka berpisah, Medi memberikan kartu nama dan nomor telepon kepada Denny. Barangkali suatu saat Denny membutuhkannya. Denny dan Solomon kemudian pergi menuju tambang berlian itu dengan berjalan kaki. Namun, pada malam harinya, mereka terpaksa bersembunyi karena rombongan pemberontak kebetulan melintasi jalan yang mereka lalui. Saat mereka bersembunyi, Solomon melihat sosok anaknya dan tanpa sengaja langsung memanggilnya. Karena hal itu, mereka langsung diburu oleh para pemberontak. Untung saja, mereka berdua berhasil bersembunyi dan bermalam di sana sampai esok hari. Denny kemudian mengancam Solomon agar tidak lagi melakukan tindakan yang dapat membahayakan nyawa mereka. Dan setelah itu, perjalanan pun dilanjutkan. Namun, karena kejadian semalam tadi, Solomon tidak bisa menghilangkan ingatannya tentang anaknya. Dia kemudian memilih jalur memutar agar bisa singgah ke kamp pemberontak. Saat itu, Denny menentangnya dan terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Namun pada akhirnya, Denny setuju membantu Solomon untuk memastikan keberadaan anaknya. Namun, itu dilakukan jika hari sudah malam. Malam harinya, mereka mengintai kamp pemberontak. Di sana, Solomon melihat sosok anaknya yang sedang berada di antara pemberontak. Setelah yakin itu anaknya, Solomon pun lega dan kembali melanjutkan perjalanan menuju tambang. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, tibalah mereka di atas tebing yang bisa melihat keadaan tambang dari kejauhan. Denny kemudian melaporkan kepada Kolonel Kotji bahwa pemberontak sedang berada di tambang dan meminta penyerbuan. Cara itu dilakukannya untuk memecah konsentrasi kelompok pemberontak saat melawan tentara bayaran. Namun, penyerangan itu bisa dilakukan esok hari. Oleh karena itu, mereka berdua menunggu dan bermalam di tempat itu. Namun, saat Denny terbangun, ia justru mendapati bahwa Solomon tidak ada di sana dan langsung turun untuk mencarinya. Solomon ternyata mendekati tambang itu untuk mencari anaknya. Solomon berencana untuk membawa anaknya sebelum penyerangan dilakukan, sambil berpura-pura sebagai pekerja tambang. Setelah anaknya ditemukan, Solomon berusaha untuk mengajaknya pergi. Namun anaknya yang sudah dicuci otaknya malah tidak mau mengakui Solomon sebagai ayahnya dan berteriak hingga mengundang perhatian pasukan pemberontak. Karena hal itu, Solomon akhirnya ditangkap. Pagi harinya, Solomon dihadapkan kepada Kapten Poison, yang tentu saja masih mengingat dirinya. Tanpa berlama-lama, Kapten Poison meminta Solomon untuk mengantarkannya ke tempat di mana berlian itu disembunyikan. Tentu saja, dengan cara mengancam akan membunuh anaknya. Namun untungnya, saat itu helikopter tentara penyerbuan datang dan langsung menyerang daerah itu. Situasi di sana menjadi kacau karena pertempuran. Karena kecanggihan persenjataan militer dan pengepungan darat, pasukan pemerintah berhasil menyudutkan para pemberontak. Di tengah situasi yang kacau itu, Solomon memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Kapten Poison bersamaan dengan Danny yang datang untuk menyelamatkan anaknya Solomon. Setelah pasukan pemberontak dikalahkan, Kolonel Kotji langsung meminta Denny untuk menyerahkan berlian itu. Negosiasi pun dilakukan dengan syarat pembagian hasil dan juga kebebasan bagi Solomon dan anaknya. Namun,
Kolonel Kochi malah balik mengancam. Dengan terpaksa, mereka pun akhirnya menunjukkan lokasi di mana berlian itu disimpan. Namun, Kolonel Kochi dan pasukannya lengah karena terlalu antusias. Momen itu pun dimanfaatkan dengan baik oleh Denny dan Solomon untuk menyerang balik dan berhasil membunuh Kolonel Kochi. Walau di balik itu, Denny mengalami luka karena tembakan. Penggalian pun kembali dilakukan, sampai akhirnya Solomon berhasil menemukannya. Denny kemudian menghubungi temannya untuk menjemput mereka dengan pesawat di atas bukit yang datar. Mereka bertiga harus bisa mencapai bukit itu dengan dikejar pasukan, serta kondisi Denny yang kian memburuk. Denny berusaha memaksakan keadaannya, namun ketika sampai di area pendakian, dirinya tidak sanggup lagi untuk meneruskan perjalanan. Yang pada akhirnya, Solomon menggendong Denny sambil menaiki bukit yang curam. Momen ini sangatlah dramatis, mengingat lokasi penjemputan yang semakin dekat, namun karena lukanya, Denny meminta untuk diturunkan dan berkata bahwa dia tidak sanggup untuk meneruskannya. Denny yang menyadari dirinya tidak akan selamat, kemudian memberikan berlian itu kepada Solomon, dan juga kontak Medi, serta memberikan senjatanya, agar bisa mengancam pilot untuk diantarkan ke kamp pengungsi di Guinea. Karena Denny memaksa, dan pasukan pengejar sudah dekat, dengan berat hati, akhirnya Solomon dan anaknya pergi menuju pesawat. Sementara, Denny menghubungi Medi dan mengatakan bahwa dirinya mungkin tidak bisa selamat. Di tengah sekaratnya, Denny meminta kepada Medi untuk menyebut Solomon di Guinea dan membawanya ke London untuk menyelamatkan keluarganya. Setelah percakapan itu, Denny dengan lega menunggu kematiannya sambil memandang keindahan tanah Afrika. Singkat cerita, Solomon akhirnya tiba di London bersama Medi dan menemui perwakilan dari pendekap. Dia kemudian menukar berlian itu dengan imbalan sejumlah uang dan kebebasan untuk keluarganya atas perintah dari Denny. Medi yang mengambil foto dari kesepakatan itu kemudian mempublikasikan ke dalam artikelnya yang memuat tentang perdagangan berlian yang dilakukan oleh pendekap. Di akhir film, Solomon diundang sebagai pembicara sekaligus sebagai saksi hidup yang disambut dengan meriah dalam konferensi yang membahas tentang berlian dari negara konflik, dan setelah itu film pun berakhir. Demikian alur cerita dari film Blood Diamond. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe pada channel ini, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya.